Ya, kita sekarang sedang berada di Taman Wisata Gunung Mangge. Gunung Mangge ini pernah viral beberapa tahun yang lalu, yaitu tepatnya 1 tahun sebelum virus corona melanda negara kita. Gunung Mangge ini awalnya ya hanya gunung kecil, gunung biasa. Kemudian oleh pemerintah desa setempat dikembangkan sedemikian rupa untuk jalan akses masuk dipermudah, dipaving, kemudian dipasang gazebo dan juga tempat-tempat bermain untuk anak-anak, sehingga menarik perhatian bagi wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Gunung Mangge terletak di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di timurnya Dukuh Mbogem. Ya, di sana banyak anak-anak yang sedang bermain. Ini adalah MIN 6 Mbogem. Ya, ini ya, setelah kita melewati perjuangan yang berat, teman-teman, kita sudah sampai di puncaknya Gunung Mangge. Kita melihat pemandangan pohon-pohon yang ada di puncak Gunung Mangge. Seperti ini, kita melihat hijau daun dan sepoi angin yang bertiup. Kita rasakan sebuah karunia ilahi yang sangat luar biasa, yang mungkin hanya bisa kita nikmati di puncak gunung ini. Sambil kita melepas lelah setelah kita naik gunung, kita menikmati suasana dulu, teman-teman. Kita rasakan udara yang segar, kicau burung-burung di pepohonan sana, dan juga sinar matahari yang menghangatkan tubuh kita. Kita sedang beristirahat di gazebo yang begitu bagus di atas puncak Gunung Mangge sambil menikmati indahnya suasana.
Ya, inilah puncak Gunung Mangge. Tingginya 350 meter dari permukaan air laut. Kita tadi melewati jalan pintas, yaitu naik secara ekstrim. Sebenarnya ada jalan yang lebih mudah, yang landai. Kita tidak terlalu payah, tapi jauh ya, melingkari gunung 2 kali. Jadi kita tadi melewati jalan pintas, tepatnya di sebelah baratnya Gardu Pandang ini, turun ke bawah. Ya, lelah yang kita tempuh ini terbayarkan ketika kita sudah sampai di atas. Angin bertiup kencang sehingga suasana menjadi sangat dingin, dan ini segera memulihkan stamina kita. Saudara, untuk merasa bahagia, untuk merasa senang, itu terkadang memang kita memerlukan pengorbanan waktu dan tenaga. Ya, kita melaksanakan perjalanan yang lumayan jauh tadi dari rumah kita untuk menuju tempat wisata yang pernah viral beberapa tahun yang lalu. Ya, sekarang kondisinya bisa kita lihat sendiri seperti ini. Ya, mungkin karena sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat wisata atau wahana baru yang lebih menarik, sehingga tempat yang semula dikorbankan, dibuat sedemikian rupa dengan biaya yang mahal, ini terbengkalai begitu saja. Ya, inilah Gunung Mangge. Ya, ini welcome to Puncak Mangge 350 mdpl. Di Gunung Mangge ini ada sebuah cerita yang sangat melegenda sekali, yaitu terowongan Gunung Mangge. Terowongan Gunung Mangge ini ternyata tidak menyatu dengan Gunung Mangge, guys. Letaknya jauh sekali. Terowongan Mangge ini letaknya di desa Melancar. Melancar ini dengan Sukoharjo lumayan jauh, ini ada sekitar 5 kilo. Jadi 5 kilo ke arah utara dari Gunung Mangge itu ada terowongan Mangge yang melegenda, dan sampai sekarang masih ada dan berfungsi untuk pengairan warga, untuk mengairi sawah warga. Ini menurut cerita, terowongan Mangge itu panjangnya ada 2 km di bawah tanah. Jadi air dari Sungai Induk itu masuk ke terowongan bawah tanah itu sepanjang 2 km. Sekarang masih berfungsi dengan baik untuk mengairi sawah warga. Kita mencoba untuk ke Gardu Pandang, guys. Ya, ini kuncinya sudah tidak terkunci, jadi kita bisa langsung membuka pintunya dan masuk. Kalau waktu dikunci itu biasanya
mereka-mereka itu lewat atasnya ya, melangkah di atasnya. Ini tidak terlalu tinggi, jadi enak saja kalau kita mau masuk. Gardu pandang ini terbuat dari besi, kemudian dibuat sedemikian rupa seperti jembatan. Ya, di sana ada seperti ini, permainan seperti ini. Ini juga suatu kreasi yang luar biasa. Ini memerlukan biaya, tenaga, dan pikiran. Ya, sekecil apapun sebuah kreativitas itu perlu dihargai, karena niatan baik dari mereka itu adalah suatu keputusan yang luar biasa. Ya, di gardu pandang ini ada kursinya, guys. Ya, bagi mereka-mereka yang menyukai atau penikmat suasana, ini di sini sangat tepat sekali. 350 mdpl. Di sana kita bisa melihat akses masuk tadi yang kita lewati berada jauh di bawah sana. Kita bisa melihat ke bawah hutan belantara yang tadi sudah kita lewati, seperti itu. Iya, ini daerah Kota Ponorogo bisa terlihat dari sini ini, tapi ketutupan kabut jadi nggak bisa dilihat. Di sana ada Sumoroto, Kauman, kemudian Sampung juga bisa kita lihat dari sini. Ya, inilah Gunung Mangge. Kita nikmati bersama-sama. Ya, kita lihat di sana puncak daun sono ya, mungkin ini daun sono yang menari-nari tertiup oleh angin. Ya, kita merasakan hembusan angin yang sangat kencang di sini, sehingga bisa merefresh pikiran kita. Kita bisa menikmati suasana di sini dengan kesendirian, atau bisa dengan teman-teman yang lain, bisa diajak ke sini untuk duduk bersama-sama dan bercerita tentang indahnya suasana di siang hari ini di puncak Gunung Mangge. Ya, kita sudah agak lama di sini. Kita mencoba untuk turun melewati jalan yang landai. Melewati jalan yang seharusnya kita lewati naik tadi, sehingga tidak terlalu lelah ya. Jadi kalau kita naik jalan pintas itu naiknya sangat tajam sekali. Ini sangat menguras tenaga kita. Yang biasa kita lewati adalah lewat jalan landai, jalan seharusnya. Tetapi tadi kami mencoba untuk jalan pintas seperti apa. Ternyata tenaga kita sangat terkuras. Bagi mereka yang masih muda dan tenaganya masih kuat, ini bisa saja. Ya, ini ada tulisan yang bagus sekali, teman-teman. Tinggalkan kenangan, jangan meninggalkan sampah.
Ya, ini pesan dari pengelola di sini. Sebenarnya kita disuruh menjaga ya. Kita disuruh menjaga suasana, menjaga kebersihan. Tidak boleh meninggalkan kotoran. Ya, di sana gubuk ya, gardu yang sangat bagus, gazebo yang sangat bagus. Kita bisa melepas lelah di sana sepuasnya. Kemudian di sebelahnya ini ada anten radio guys, kita guys. Anten radio Orari atau Rapi ya, radio antar penduduk Indonesia. Ya, kita turun. Jalan turun. Kita harus berhati-hati melewati jalan ini, karena kalau tidak hati-hati ini bisa kepleset. Soalnya kerikil-kerikilnya banyak. Kita turun pelan-pelan sambil melihat pemandangan di kiri kanan guys. Angin berhembus sepoi-sepoi di puncak gunung, menyapa ramah di tubuhku yang sudah lelah. Berjalan menelusuri jalan setapak, menuruni sebuah bukit di utara kampung rumah saya. Ya, di sana nampak hamparan rumput yang mulai lelah karena sudah beberapa waktu tidak hujan. Menangis di awal musim kemarau. Ya, jalan setapak menuruni sebuah bukit. Nampak mulai gersang. Batu-batu kecil berserakan di sana. Bekas jalan air ketika musim hujan. Ya, ini kalau kemarau untuk jalan naik, tapi kalau rendeng, kalau musim hujan menjadi jalan air. Ya, ini jalan ini dulu dibuat bagus sekali, dibuat halus, tetapi hilang tergerus oleh air hujan. Jadi kondisinya kembali seperti semula. Ya, ini jalan untuk naik ke atas yang tidak begitu ekstrim, tapi kita juga harus mempersiapkan tenaga yang ekstra teman-teman, karena naik ke atas gunung memang perlu perjuangan. Ya, untuk memuaskan sebuah keinginan itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Dan kepuasan itu hanya kita yang merasakan. Kita punya keinginan,
punya kemauan, kemudian kita turuti, kita laksanakan, dan sudah terpenuhi, itu adalah suatu kepuasan. Hanya kita yang bisa merasakan. Mungkin orang lain memandang lain juga, guys. Karena bagi orang lain mungkin hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Tapi penilaian orang memang berbeda-beda. Kepuasan seseorang itu memang dengan caranya sendiri-sendiri, teman-teman. Ada yang merasa puas itu cukup duduk-duduk di rumah, ngopi di rumah, ngobrol-ngobrol di rumah. Ada sebagian orang yang merasa puas itu kalau melaksanakan suatu perjalanan. Kita menikmati perjalanan. Ada juga yang hanya berjalan-jalan menuruti kemauan pikiran kemudian pulang, itu juga sudah bisa memuaskan kita. Kalau kita melihat orang-orang yang mau bersusah payah untuk naik ke puncak gunung dengan resiko yang sangat besar, itu apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan? Tentu saja itu adalah mencari kepuasan, mencari pengalaman, terlepas dari nanti resiko yang ada di depannya. Ya begitulah mungkin kira-kira dari mereka-mereka. Bagi pemula yang masih belajar untuk melewati rintangan atau tantangan, ini Gunung Mangge ini sangat direkomendasikan. Jadi tidak terlalu tinggi, kemudian untuk hambatan atau rintangan ini juga tidak begitu banyak. Cuman kita perlu persiapan mental sehat. Ya, ini kita sudah hampir sampai di bawah. Ini jalannya sudah landai, sudah halus. Di sana kita lihat persawahan di bawah sudah kelihatan. Ya, kembali ke rintangan dan tantangan sebuah perjalanan, teman-teman. Sesungguhnya hidup ini adalah untuk melewati dan menyelesaikan atau menyelesaikan sebuah rintangan, ya. Jadi hidup ini permasalahan yang perlu dihadapi dan perlu diselesaikan, dan kepuasan yang kita rasakan itu adalah ketika kita mampu menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah perjalanan, ya, sebuah pendakian atau tantangan umpamanya. Kepuasan itu bisa kita rasakan ketika kita sudah selesai melewati rintangan tersebut. Ya, tadi kita di atas sana. Ya, ini kita turun melingkari gunung dan sudah hampir berada di bawah.
Tadi jalan ekstrim itu adalah di sini. Ya, ini awalnya ini, kemudian naik terus menanjak sampai di puncak sana. Udah, kita tinggalkan Gunung Mangge, kita turun. Hikmah sebuah perjalanan. Kita bisa merasakan kesulitan dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian kepuasan yang kita rasakan adalah kita mampu melaksanakan tantangan tersebut dan berhasil. Itu lebih berharga daripada kita hanya melihat dan menilai negatif dari mereka-mereka yang suka melaksanakan perjalanan dan menaklukkan sebuah tantangan. Ini yang paling penting. Kita punya keinginan, tapi di sana ada tantangan. Tantangan tersebut adalah berupa rintangan dan hambatan-hambatan dan juga resiko yang akan kita hadapi. Tetapi kepuasan yang kita rasakan adalah kita mampu menuruti keinginan kita dan sudah terlaksana. Itu lebih bernilai daripada apapun yang ada. Demikian perjalanan kita hari ini di Gunung Mangge. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang untuk waktu-waktu yang akan datang. Salam.